Puji Tuhan, kita ada dalam tema menjalankan perlombaan dengan daya tahan, ya. The King is coming. Tuhan sebentar lagi akan datang. Dan daya tahan kehidupan kita sudah sampai di mana? Tentunya kita beruntung ada di KJP ini karena kita terus dikasih supply firman Tuhan supaya kita tetap kuat. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun pagi hari dengan cerah tanpa kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan kami dapat memulai kehidupan kami, hari kami bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan. Bahkan kami akan mencapai banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk datang kepadamu. Kau yang tolong kami, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami mampu bertahan sampai pada kesudahannya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Dalam Ibrani 12 ayat 1 yang berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, ada sifat dan konsekuensi dosa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah melanggar, kalau kita sudah melakukan dosa, maka itu sudah melanggar hukumnya Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Bapak Ibu, mungkin kita merasa, oh kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu kalau itu nggak boleh ya. Ketidaktahuan akan hukum Tuhan itu tidak menghapus konsekuensi dosa. Ya, jadi mungkin kita merasa bahwa yang bagian itu kita nggak tahu gitu ya. Kalau itu ternyata salah ya. Itu tidak menghapus konsekuensi daripada dosa tersebut ya Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati. Konsekuensinya apa sih? Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ya, kalau kita udah terpisah dengan Tuhan, ujungnya kemana? Ya pasti ke neraka ya kan? Maut. Kita terpisah dari Tuhan selamanya. Kita akan mengalami kerusakan dalam kehidupan. Bahkan kita akan mati. Ini konsekuensinya. Konsekuensinya sangat berat, Bapak Ibu. Ya, karena kita merasa polos, kita merasa nggak tahu kalau itu salah. Kita sudah terbiasa melakukannya sehingga kesalahan yang kita lakukan itu sepertinya biasa-biasa aja. Bahkan kita nggak tahu kalau itu salah. Ya, ada sebuah film yang saya tonton. Orang ini melakukan banyak sekali kesalahan. Dan waktu di tes psikiater dibilang bahwa orang ini tidak tahu yang namanya salah dan benar. Jadi apa yang dia lakukan, dia sampai bunuh orang, dia nggak tahu kalau itu salah. Dia bunuh orang berkali-kali. Demen saya nonton film-film kayak gini. Karena saya suka apa namanya pengetahuan untuk mengetahui kenapa orang-orang ini bisa melakukan seperti itu. Jadi orang ini tidak tahu kalau itu salah. Jadi dia bunuh orang santai aja gitu, berkali-kali, berantai gitu ya. Menurut orang yang mengerti, wah itu wah parah itu, udah gila. Sementara dia nggak tahu apa-apa sampai dia dikasih tahu bahwa perbuatannya itu salah. Jadi Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita lihat sama orang tua kita itu dilakukan mereka dan kita melakukannya. Sehingga kita taunya bahwa ah biasa aja kok itu. Ah nggak apa-apa kok itu. Orang orang tua saya aja melakukan itu dan biasa aja tuh mereka. Jadi kita pun tanpa kita sadar, kita tidak tahu kalau itu salah. Hati-hati Bapak Ibu. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan diberikan hikmat kebijaksanaan untuk kita lebih mengerti lagi apa itu salah dan benar. Hati-hati, karena konsekuensinya, walaupun Bapak Ibu nggak tahu, konsekuensinya tetap ada. Upah dosa adalah maut. Hati-hati, ya. Kita udah terbiasa ngomongin orang. Ingat, ngomongin orang itu perbuatan dosa, ya. Itu kita menghakimi, kita nggak tahu itu benar apa enggak. Ngomongin orang, kita apa namanya tidak menghormati orang tua. Mungkin kita marah karena orang tua kita dari kecil kita nggak diurus, misalnya ya kita kepahitan, wajar lah. Saya punya satu staff.
kembar. Orang ini kembar berdua. Muslim, ya Bapak Ibu. Yang satu tetap Muslim, yang satu akhirnya menikah dengan pendeta. Dan jadi Kristen tentunya ya, karena menikah dengan pendeta. Dan yang yang kembar ini, yang satu kembar ini yang menikah dengan pendeta itu waktu dari kecil itu dibuang sama orang tuanya karena konon katanya dunia ini kalau disamakan itu salah satu bisa sakit. Jadi dipisah sama orang tuanya karena hal tersebut gitu. Jadi yang satu dibuang dan yang dibuang itu yang kawin sama pendeta. Bapak Ibu, yang kawin sama pendeta ini tentunya kita dengarnya wah puji Tuhan ya, dia akhirnya jadi pendeta juga gitu. Tapi Bapak Ibu, ternyata orang ini kepahitan terhadap keluarga. Jadi keluarganya panggil-panggil dia, ajak ketemu, ajak apa namanya pertemuan keluarga, dia nggak pernah mau. Dan alasannya dia karena kalian sudah membuang saya. Bapak Ibu, pendeta loh. Ya, yang sudah diselamatkan. Jadi salah satu staf saya ini bilang ke saya, dia nggak mau ketemu Kak, dia udah jadi pendeta, tapi ya gitu karena dia mungkin dia marah ya sama ibu sama bapak karena udah buang dia dari kecil. Jadi dia kecewa. Bapak Ibu, dia sudah diselamatkan. Tapi dia kecewa sama keluarganya yang harusnya diselamatkan oleh dia karena dia sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, yang kayak gini-gini ini kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya, kita merasa kita dibuang. Kita merasa kita nggak apa namanya nggak diperlakukan dengan adil. Akhirnya kita diselamatkan, tapi ada hal-hal yang tidak kita bereskan. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, dan dampak pada kehidupannya adalah dosa dapat menyebabkan kekalahan yang memalukan tentunya. Ya, sukacita kita nggak ada, terus merasakan perasaan bersalah, dan yang paling parah itu merusak hubungan antara sesama kita, keluarga, dan Tuhan. Ini dampaknya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita digerogoti dengan dosa-dosa yang kita nggak ngerti kalau itu dosa. Kita nggak ngerti kalau itu salah. Harusnya kita menjangkau jiwa-jiwa dengan kesehatan jiwa kita. Tapi karena kita kepahitan, kita marah dengan keluarga kita, ya udah orang saya dibuang kok. Ya udah, padahal udah pendeta katanya, gitu ya. Tapi malah keluarga-keluarga yang seberang yang nyariin dia gitu. Ayolah kumpul lah gini-gini kan bapak sama mama kan apa namanya punya alasan gitu buang kamu kenapa supaya kita nggak sakit gitu kan. Eh, ya banyak alasan gitu. Nggak apa-apa lewat aja. Banyak alasan. Jadi hati-hati dengan ini semua Bapak Ibu. Banyak hal yang kita merasa itu aman-aman aja, merasa itu betul, atau ya wajarlah gitu ya, sebagai manusia saya kecewa. Nah, tapi Bapak Ibu hati-hati, banyak hal yang akan menjadi beban dalam kehidupan kita yang eh, menjadi dampak dalam kehidupan kita. Perasaan bersalah, sukacita nggak ada, damai sejahtera tentu hilang ya, merusak hubungan dengan sesama dan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang pertama yang harus kita lakukan adalah singkirkan beban-beban itu, ya, singkirkan beban-beban itu. Nggak ada orang yang ikut perlombaan itu sambil bawa-bawa tas, nggak ada, ya. Pasti walaupun mereka lagi bawa tas, bawa gembolan dan lain sebagainya, waktu diajak, ayo lari, 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 pasti itu tas, gembolan segala macam ditaruh dulu, baru dia ikut lari. Nggak mungkin gubrak, gubrak, gubrak bawa barang-barangnya dibawa semua, nggak mungkin, ya. Pasti mau jaket, mau apa ditaruh dulu. Bahkan aksesoris-aksesoris pasti akan diturunkan dari tubuh kita, ya. Anak saya Zamora itu ikut balet Bapak Ibu. Waktu itu dia pakai kalung dan waktu dia apa namanya salto, dia puter-puter badannya. Itu kalungnya sampai nempel-nempel di hidung, keputer-puter gitu. Saya ngeliatin dari jauh. Wah, lupa ini lepas kalungnya lagi. Nah, setelah itu baru saya sadar gitu bahwa benar-benar mengganggu yang namanya aksesoris. Akhirnya setiap dia latihan aksesoris itu ditanggalkan. Itu kalung dia nggak pernah lepas Bapak Ibu. Mau mandi, mau apa, itu harus saya lepaskan karena sangat mengganggu. Karena saya lihat ya, anak kecil kan mungkin belum berasa kalau itu mengganggu. Karena saya yang udah dewasa waktu saya ngelihat di kelas saya ngintip,
wah ternyata mengganggu Bapak Ibu. Nah, jadi banyak beban yang akhirnya menghalangi kita dalam kerohanian. Seperti keduniawian, kesenangan, ya, ketidaktaatan, dan lain-lain. Semua itu mungkin kita merasa itu bukan dosa, itu biasa-biasa aja ya. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa maju, kita akan lamban dalam berlari. Karena apa? Banyak hal-hal duniawi yang masih nempel dalam kehidupan kita. Ada seseorang yang saya kenal. Orang ini sangat suka koleksi tas. Koleksi tasnya bukan yang murah-murah, yang branded. Saking suka koleksi tas yang branded, Bapak Ibu, orang ini sampai lupa kalau dia harus punya rumah, harus punya mobil buat kegiatan pekerjaannya dia. Sampai dia bilang, aduh Morin, kenapa gue nggak beli mobil ya? Kenapa gue nggak beli rumah ya? Ini tas-tas gue ini bisa beli rumah, bisa beli mobil. Kenapa gue bego ya? Aduh, kenapa ya Morin? Dia sendiri yang ngomong gitu. Dan saya tinggal senyum-senyum aja ngeliat, aduh ini orang, ampun. Dia saat ini berada di rumah L4, lo lagi gitu ya. Padahal dia bisa mungkin sewa rumah yang lebih bagusan gitu. Atau mulai mencicil rumah. Dan bisa beli mobil. Harganya puluhan juta satu tas Bapak Ibu. Itu dia ada beberapa lemari yang khusus buat tas itu. Aduh, saya sebagai netizen ngelihatnya itu, aduh nih orang konyol banget sih. Tapi ternyata dia sadar kalau dia salah. Tapi tetap dilakukan sampai dengan detik ini dia nggak punya mobil. Bapak Ibu, ini adalah berhala yang memperlamban kita di dalam dunia kerohanian. Ya, kita nggak punya hikmat untuk membedakan ya apa yang benar apa yang salah. Ya, untuk apa sih tas-tas branded gitu? Coba, rumah dia masih ngontrak pun di L4 gitu, kayak kos-kosan. Mobil untuk dia kerja nggak punya. Ya, kan ini sebuah kekonyolan. Hati-hati Bapak Ibu, kita nggak sadar kalau kita udah melakukan kekonyolan. Hal-hal berhala seperti ini tuh yang menghambat kita untuk kita bisa maju di dalam kerohanian. Ya, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi fokus kita di tas mulu. Sampai kita nggak bisa fokus untuk bisa memperbaiki kehidupan kita dengan beli rumah atau dengan beli mobil. Karena dia bekerja, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Kemana-mana dia naik Gojek. Saya nggak salahin dia naik Gojek ya, nggak salahin, bagus banget gitu ya, bagus banget biar cepet gitu. Tapi masalahnya waktu dia naik Gojek, yang dia bawa tasnya itu mahal. Kan sayang ya Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya lihat tas-tas dia yang dia beli di mall-mall ternama gitu ya. Pernah satu kali saya lihat tasnya itu warna putih, dia beli di Plaza Senayan. Dan tas itu saya lihat udah buluk Bapak Ibu, padahal dia baru beli berapa bulan yang lalu. Udah buluk karena apa? Dia naik Gojek. Jadi seperti apa ini kehidupan Bapak Ibu? Ya, sangat disayangkan dan dia nggak sadar kalau itu salah. Oke Bapak Ibu, yang kedua, harus apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Kita berlari dengan tekun. Jangan pernah lelah. Ya, karena ketekunan itu adalah kunci untuk tetap bertahan hingga akhir, bahkan di tengah tantangan. Kita nggak pernah tidak akan pernah menyerah kalau kita tekun. Karena kita akan berlatih terus. Perlombaan iman bukanlah karena lari cepat, tapi melainkan sebuah maraton yang membutuhkan daya tahan dan kesetiaan, Bapak Ibu. Daya tahan dan kesetiaan. Tahan nggak kita dengan perlombaan kehidupan kita? Kita semua punya perlombaannya masing-masing. Fokus utama kita bukan tas, bukan rumah, bukan mobil, tapi Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya, Yesus duluan yang udah menyelesaikan perlombaannya dengan sempurna. Kita ini manusia ini banyak sekali kerentanan, banyak sekali kelemahan sehingga kita gampang banget jatuh dengan harta, kedudukan, lawan jenis mungkin ya, masalah demi masalah itu bisa mengikis kesetiaan iman kita. Hati-hati Bapak Ibu ya. Setiap perjuangan kita bisa membuat kita menjadi lemah dan putus asa ya. Maka itu nggak heran kalau orang-orang percaya sekalipun pada akhirnya jatuh ke dalam dosa, bahkan meninggalkan imannya,
itu banyak terjadi di mana-mana. Ya, kita lihat, udah khotbah, kok bisa? Udah khotbah, kok bisa? Sekarang bahkan udah pakai cadar tutup muka semuanya. Hati-hati Bapak Ibu. Perjalanan kita nggak mudah, tapi kita bisa bertahan itu semua karena Tuhan. Ya, Tuhan menjanjikan perjalanan iman kita akan mudah kalau kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Dan pasti akan berharga. Yang ketiga, jangan menjadi lelah. Ya, ayat ini juga bertujuan agar kita tidak menjadi lelah dan putus asa. Bapak Ibu, jangan sampai kita putus asa. Dan kita pun harus bertahan. Kenapa kita harus bertahan? Yang pertama karena waktunya udah dekat Bapak Ibu. Bertahanlah, bertahanlah, jangan lelah. Ya, Matius 24 ayat 33 bunyinya gini. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Udah dekat melulu dari dulu. Udah di ambang pintu melulu dari dulu. Mana sih? Ya, Bapak Ibu, udahlah ya. Kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah kelihatan nyata-nyata. Tanda-tanda itu udah bener-bener plek keteplek, udah jelas. Udah kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu enggak mempergunakan waktu yang ada, Bapak Ibu akan tergerus dengan keadaan dunia ini. Keadaan dunia ini ke depan semakin jahat. Kalau kita nggak bertahan, kalau kita nggak benar-benar sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan tergerus dengan keadaan dunia ini. Gampang banget manusia terjatuh, Bapak Ibu. Gampang banget. Ya, kita udah lihat kebiasaan-kebiasaan kita yang masih kita pertahankan. Mungkin kita bohong ya karena hal-hal kecil gitu ya. Kita lagi janjian sama orang, saya udah jalan padahal belum jalan, Bapak Ibu. Ini hal sepele, tapi karena sudah dibiasakan, jadi ini sudah lancar sekali, dua kali, lama-lama lancar. Ya Bapak Ibu, lancar. Jadi itu udah nggak dipikirin lagi. Aduh, saya mau ngomong apa ya? Udah enggak, udah jawaban kita sehari-hari gitu. Wah, di mana lo? Udah jalan belum? Oh, udah jalan gue. Padahal lagi nyari kunci mobil. Kutlak, kutluk, kutlak, kutluk. Udah kebiasaan Bapak Ibu. Nah, hati-hati hal-hal seperti ini. Jadi hindarilah. Mungkin Bapak Ibu pikir, alah, hal sepele itu. Hal sepele, tapi kebohongan udah jadi sebuah kebenaran. Karena kita udah melakukannya sehari-hari. Kita udah pikir itu wajarlah semua orang melakukannya. Dan akhirnya kita tergerus dengan keadaan dunia ini. Waktu saya lihat-lihat internet, saya baca-baca di internet, saya buka-buka internet, berita-berita. Tiba-tiba masuk iklan jreng. Dan iklan ini nggak bisa di-skip. Bapak Ibu, saya udah pencet-pencet nih iklan rese banget. Jadi saya harus nontonin iklan itu, Bapak Ibu. Dan iklan itu tau nggak iklan apa? Iklan sebuah cerita novel kalau nggak salah ya. Jadi cerita itu walaupun kita nggak baca, dia ngebacain. Bapak Ibu mungkin pernah lihat. Dia ngebacain, jadi ada suaranya. Jadi walaupun kita nggak baca gini, dia ngebacain. Dan Bapak Ibu, ceritanya itu astaga, sangat merusak gitu ya. Saya sangat terganggu dan saya sangat kesel. Karena apa? Mengkontaminasi pikiran saya. Akhirnya saya penasaran. Penasarannya bukan karena saya pengen baca ya. Ini apa sih? Ini bahaya banget gitu ya buat generasi sekarang. Gak usah generasi sekarang. Untuk orang-orang yang buka internet gitu, itu sangat berbahaya. Karena ceritanya, masa si mertua lagi ganggu anak anak mantunya. Mertua loh. Dan itu ulang-ulang keluarnya iklan itu. Saya baca, saya dengar, ini apa coba? Jadi Bapak Ibu, ayo hati-hati, pertahankan iman Bapak Ibu. Hari-hari ini semakin jahat. Jangan sampai kita tergoda dengan apapun yang dilemparkan dunia ini atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita sharingkan. Ya, apa yang sudah jadi pembahasan kita, beban-beban kita, apa yang membuat kita jadi lambat dengan kerohanian kita. Ya, kalahkan sakit Bapak Ibu dengan iman, kalahkan segala susah dengan iman, kalahkan khawatir pikiran dengan iman. Kalau Bapak Ibu takut, kalahkan dengan iman Bapak Ibu. Sebab iman sanggup memindahkan gunung. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan menjadi beban yang akan
memperlambat kehidupan kita. Kalahkan semua itu Bapak Ibu, kalahkan semua itu. Karena Tuhan sudah lebih dulu mati di kayu salib. Dia sudah dulu menang dengan sempurna. Dan kita harus juga menang. Perlombaan setiap daripada kita berbeda. Dan pastikan kita menang sampai pada akhirnya. Silakan Bapak Ibu sharingkan di breakout room. Apa aja yang Bapak Ibu mau sharingkan tentang beban-beban, tentang iman, tentang masalah-masalah kehidupan. Supaya semua bisa ditanggalkan. Ya, kita bisa berlari dengan leluasa ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Kau kuatkan kami, tolong kami supaya kami benar-benar sungguh-sungguh mencari Engkau lebih lagi, dan kami mau Tuhan menanggalkan beban kami Tuhan. Mungkin ada kepahitan dalam kehidupan kami. Kami mau ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Mungkin ada kemarahan kepada orang tua. Kami mau ampuni orang tua kami. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kami merasa itu bukan kesalahan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat membedakan salah dan benar. Tolong kami Tuhan supaya kami enggak terjerumus dalam dosa-dosa yang menurut kami biasa-biasa aja. Tolong Tuhan, berikan kami kekuatan sehingga kami benar-benar menjadi representatifnya Tuhan dalam dunia ini. Biarlah pada sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Engkau dapati kami tetap setia. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.